Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya kita tertawa? Tentu, karena ada sesuatu yang lucu. Tapi, apa sih yang membuat sesuatu itu jadi lucu? Hari ini kita akan gali lebih dalam dari sekedar lelucon biasa. Kita akan bongkar sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi punya jawaban filosofis yang, wah, mengejutkan. Tawa, semua orang melakukannya. Ini kayak bahasa universal gitu kan? Tapi coba deh jelasin, kenapa sebuah lelucon bisa bikin kita ngakak? Kenapa kita cekikikan pas lihat orang kepleset kulit pisang? Tiba-tiba sesuatu yang universal ini jadi teka-teki yang personal banget. Jadi, yuk kita kesampingkan dulu jawaban-jawaban yang gampang. Kita di sini bukan bertanya kapan kita tertawa, tapi mengapa. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita yang memicu respons aneh dan kadang nggak terkendali ini? Siap-siap, karena jawabannya jauh lebih dalam dari yang Anda bayangkan. Nah, disinilah muncul seorang filsuf Prancis, Henri Bergson, dengan teori yang radikal. Menurut dia, tawa itu bukan cuma soal humor. Tawa itu soal koreksi. Ini adalah cara masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri tetap seimbang, sebuah senjata sosial yang halus tapi kuat. Oke, untuk membongkar teori Bergson yang berani ini, kita harus paham dulu aturan main dari tawa itu sendiri. Dia menguraikannya jadi 3 kondisi penting. Anggap aja ini seperti 3 kunci yang kita perlukan untuk membuka misteri kenapa kita tertawa. Yap, cuma 3 bahan utama yang menurut Bergson wajib ada dalam resep untuk sesuatu yang lucu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, targetnya harus manusiawi. Kita kan nggak menertawakan indahnya matahari terbenam ya kan? Tapi seekor anjing yang pakai kacamata hitam, nah itu lucu. Kedua, kita harus punya jarak emosional. Tawa itu butuh anestesi sesaat pada hati. Makanya kita menertawakan karakter kartun yang jatuh dari tebing, tapi bukan teman kita sendiri. Dan ketiga, tawa itu sosial. Tawa itu seperti gema yang kita ciptakan bersama dalam satu kelompok. Kutipan ini, nah ini dia kuncinya. Tawa itu bukan tindakan kejam, tapi sebuah koreksi sosial. Ini cara kelompok untuk nyolek individu dengan lembut bilang, "Hei, santai dikit dong, jangan kaku-kaku amat." Dan ide soal kekakuan inilah yang membawa kita langsung ke jantung teori Bergson. Dan inilah inti dari semuanya. Bergson percaya bahwa setiap tawa itu berasal dari satu benturan kosmik, pertarungan abadi antara 2 kekuatan yang berlawanan, kehidupan itu sendiri dan mesin. Ini dia definisinya. Momen ketika sesuatu yang hidup, manusia yang dinamis, cair, dan tak terduga, tiba-tiba bertingkah seperti mesin yang kaku, repetitif, dan otomatis. Nah, momen itulah yang lucu. Itulah pemicu tawa. Coba deh lihat kontras ini. Di satu sisi, ada kehidupan, organik, mengalir, selalu berubah. Di sisi lain, mesin, kaku, bisa ditebak, gitu-gitu aja. Menurut Bergson, komedi itu lahir di ruang aneh di antara keduanya, yaitu saat yang hidup mulai meniru yang mekanis. Jadi coba bayangin gini deh. Sama seperti sistem imun tubuh kita yang menyerang virus, masyarakat itu menggunakan tawa untuk menyerang virus kekakuan. Ini adalah cara kolektif kita untuk bilang, jangan jadi robot, tetaplah jadi manusia, tetaplah fleksibel. Oke, teorinya kedengeran keren sih. Tapi beneran gitu nggak di dunia nyata? Mari kita uji coba. Mari kita lihat gimana ide filosofis ini sebenarnya adalah cetak biru rahasia di balik hampir semua lelucon yang pernah Anda dengar. Bergson memetakan ada 3 medan perang utama di mana benturan antara kehidupan dan mesin ini terjadi. Di tubuh fisik kita, di dalam pikiran atau karakter seseorang, dan bahkan dalam struktur bahasa itu sendiri. Pertama, komedi fisik. Lelucon kepleset kulit pisang yang legendaris itu. Kenapa itu lucu? Ya karena tubuh manusia yang seharusnya anggun dan sadar tiba-tiba jadi objek yang kaku dan kikuk, cuma tunduk pada hukum fisika. Kehidupan untuk sesaat jadi seperti mesin yang gagal berfungsi. Lanjut, komedi karakter. Bayangin deh karakter yang obsesif. Misalnya orang pelit yang otaknya cuma mikirin uang. Atau seorang politisi yang cuma bisa ngomong pakai slogan. Pikiran mereka itu udah jadi mesin, kejebak dalam satu putaran yang sama terus-menerus. Kita menertawakan kekakuan mental mereka itu. Dan terakhir, bahasa itu sendiri. Ambil contoh pun atau plesetan. Itu lucu karena kita mengabaikan makna kata yang fleksibel dan malah memperlakukannya sebagai objek yang kaku dan harfiah. Bahasa yang seharusnya cair, tiba-tiba jadi mekanis. Pikiran kita seolah dipaksa masuk ke satu jalur yang kaku. Oke, kita tahu teori ini umurnya udah lebih dari seabad. Tapi di dunia modern kita yang penuh dengan algoritma dan otomatisasi, ide Bergson ini jangan-jangan malah jadi jauh lebih relevan dari sebelumnya. Coba deh pikirin dunia kita sekarang.
birokrasi yang nggak masuk akal, jawatan template dari chatbot, tren media sosial yang semua orang ikut-ikutan tanpa mikir, jargon perusahaan yang nggak ada artinya. Ini semua adalah contoh modern dari kekakuan mekanis yang menempel pada yang hidup. Dan semuanya siap untuk kita tertawakan. Jadi, ini dia poin utamanya. Di dunia yang makin mendorong kita ke arah otomatisasi, tawa itu lebih dari sekedar hiburan. Ini adalah sebuah tindakan pemberontakan yang lembut. Setiap kali kita menertawakan kekakuan, kita sebenarnya sedang menegaskan kembali sisi manusiawi kita, kreativitas kita, spontanitas kita, dan kebebasan kita yang kadang berantakan tapi luar biasa. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pemikiran ini. Coba deh lihat dunia Anda sendiri, pekerjaan Anda, rutinitas Anda, bahkan pikiran Anda sendiri. Di mana kehidupan mulai terasa sedikit terlalu mekanis. Di mana kekakuan mulai menyelinap masuk, temukan itu. Dan mungkin disitulah Anda juga akan menemukan alasan baru untuk tertawa.